Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Contoh soal. Yang pertama, harga 4 buah pensil dan 5 buku tulis adalah Rp23.000. Sedangkan harga 2 pensil dan 3 buku tulis dengan jenis yang sama Rp13.000. Berapakah harga 5 pensil dan 7 buku tulis tersebut? Nah, langkah pertama, kita misalkan dulu pensil itu sebagai nilai X dan buku tulis itu sebagai nilai Y. Kemudian kita buat model matematikanya. Nah, dari soal yang atas, 4 buah pensil dan 5 buku tulis adalah Rp23.000. Kita tulis seperti ini. 4X plus 5Y sama dengan Rp23.000. Kemudian 2 pensil dan 3 buku tulis sama dengan Rp13.000. Kita tulis 2X plus 3Y sama dengan Rp13.000. Nah, sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah, langkah pertama kita menggunakan metode eliminasi. Kita hilangkan nilai X untuk mencari nilai Y. Nah, di sini 4X plus 5Y sama dengan Rp23.000, kemudian 2X plus 3Y sama dengan Rp13.000. Nah, ini dikali 1 yang atas, yang bawah dikali 2. Nah, kenapa dikali 1 dan dikali 2? Kita cari KPK dari 4 dan 2. Nah, 4 dan 2 itu kan KPK-nya 4. Nah, supaya menjadi 4, maka 4 dikali 1 dan 2 dikali 2. Tapi harus adil semua. Nah, yang atas dikali 1 semua, sehingga diperoleh 4X plus 5Y sama dengan Rp23.000. Kemudian yang bawah dikali 2 semua. 2 dikali 2, 4X. 3 dikali 2, 6Y sama dengan 13.000 dikali 2, 26.000. Nah, karena nilai 4X yang atas dan yang bawah itu sama-sama positif, maka di belakang ini kita beri tanda kurang agar hasilnya menjadi 0. 4 dikurang 4 hasilnya 0. 5 dikurang 6 hasilnya min 1. 23.000 dikurang 26.000 hasilnya min 3.000. Sehingga Y sama dengan min 3.000 dibagi min 1 hasilnya adalah 3.000. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 3.000 itu ke persamaan, boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Hasilnya pasti akan sama. Nah, di sini saya pilih yang persamaan kedua karena nilai koefisiennya lebih kecil. 2X plus 3Y sama dengan 13.000. 2X plus 3, nah nilai Y-nya dimasukkan. Nilai Y sama dengan 3.000 kita masukkan sama dengan 13.000. Jadi 2X ditambah 3 dikali 3.000, 9.000 sama dengan 13.000. Kemudian 2X sama dengan 13.000. Nah, ini plus 9.000, kita kurang 9.000 sehingga menjadi 0, tapi ruas kanan juga kita kurang 9.000. Sehingga X sama dengan 4.000 dibagi 2. Nah, 2X supaya menjadi X kita harus bagi 2. 2X bagi 2 hasilnya X. Nah, tapi harus adil, yang kanan juga sama-sama dibagi 2. 4.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.000. Nah, nilai X dan Y-nya sudah ditemukan. Tapi yang ditanya adalah harga 5 pensil dan 7 buku tulis. Berarti yang ditanya adalah 5X dan 7Y. Nah, kita masukkan nilai 2.000 dan 3.000-nya. Yang 2.000 itu harga pensil dan 3.000 adalah harga buku tulis. 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000 ditambah 7 dikali 3.000 sama dengan 21.000. Jadi 10.000 ditambah 21.000 hasilnya adalah Rp31.000. Nah, contoh soal yang kedua. Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 48 meter. Panjangnya lebih 6 meter dari lebarnya. Tentukan luas tanah itu. Nah, langkah pertama, kita misalkan panjang sebagai X dan lebar sebagai Y.
karena keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, jadi kita buat model matematikanya. Kelilingnya sama dengan 48, ini dari soal 48-nya sama dengan 2x ditambah 2y. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. 48 bagi 2, jadi disederhanakan menjadi 24 sama dengan 2x dibagi 2 jadi x, dan 2y dibagi 2 jadi y. Jadi 24 sama dengan x plus y. Atau kita balik menjadi x plus y sama dengan 24. Nah, ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian keterangan yang kedua yaitu panjangnya lebih 6 meter dari lebarnya. Nah, jadi panjang sama dengan lebarnya ditambah 6 meter. Nah, kita tulis persamaannya x sama dengan y plus 6. Nah, kalau kita lihat dari gambar akan seperti ini gambarnya. Ini panjangnya x sama dengan y plus 6, kemudian lebarnya adalah y. Nah, kita cari dengan metode substitusi. Kita tulis persamaan yang pertama yaitu x plus y sama dengan 24. Nah, kita masukkan nilai dari persamaan yang kedua yaitu x sama dengan y plus 6. X-nya kita rubah menjadi y plus 6 ditambah y sama dengan 24. Nah, y ditambah y hasilnya adalah 2y ditambah 6 sama dengan 24. Nah, 2y sama dengan 24, ini plus 6. Supaya 0 harus dikurang 6, ruas kanan pun kita kurang 6. 24 dikurang 6, jadi 2y sama dengan 18. Jadi hasilnya y sama dengan 18 dibagi 2, y sama dengan 9. Atau misalnya kita lebih suka menggunakan metode eliminasi. Kita bisa juga menggunakan metode eliminasi seperti berikut. Ini persamaan yang pertama, x plus y sama dengan 24. Nah, kemudian kita lihat persamaan yang kedua. Ini kan bentuknya x sama dengan y plus 6. Kita rubah menjadi ax plus by sama dengan c. Jadi y yang di ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri, yang tadinya positif kan jadi negatif. Nah, jadi diperoleh x min y sama dengan 6. Nah, kita eliminasi nilai x karena dia sama-sama koefisiennya 1 dan sama-sama positif, maka di belakang ini kita beri tanda kurang. Nah, x dikurang x hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian y min y, y min y. Nah, karena min ketemu min jadinya plus, y plus y hasilnya adalah 2y. 24 dikurang 6 hasilnya 18, sehingga diperoleh y sama dengan 9. Hasilnya sama dengan cara yang substitusi. Nah, tinggal kita pilih lebih suka yang mana, lebih mudah yang mana. Nah, kemudian kita substitusi nilai y sama dengan 9 ke persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan yang kedua, x sama dengan y plus 6. X sama dengan y nya kita ganti dengan angka 9 ditambah 6, jadi nilai x sama dengan 15. Nah, karena yang ditanya itu luas, nah berarti kan mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah nilai x. Nah, berarti x dikali y. Nah, berarti luasnya adalah 15 dikali 9 sama dengan 135 meter persegi. Nah, berikut soal yang terakhir. 2 tahun yang lalu, seorang laki-laki umurnya 6 kali umur anaknya. 18 tahun kemudian, umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Carilah umur mereka sekarang. Nah, langkah pertama, kita ubah soal cerita tersebut ke dalam bentuk variabel. Nah, yang pertama, umur ayah sekarang kita rubah menjadi variabel x, kemudian umur anak sekarang kita rubah menjadi variabel y. Nah, keterangan yang pertama adalah 2 tahun yang lalu umurnya 6 kali umur anaknya. Berarti 2 tahun yang lalu umur ayahnya itu 6 kali umur anaknya. Nah, berarti kita tulis x min 2 sama dengan 6 dikali y min 2. Nah, kenapa min 2? Karena 2 tahun yang lalu. Ini juga sama. Nah, kemudian x min 2 sama dengan 6 dikali y, 6y. 6 dikali min 2, min 12. X min 6y. Nah, min 6y ini diperoleh dari 6y yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif. Sama dengan min 12. Nah, min 2 yang di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan, jadi plus 2. Sehingga diperoleh x min 6y sama dengan min 10. Ini kita jadikan persamaan yang pertama. Nah, kemudian keterangan yang kedua, 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Nah, berarti 18 tahun kemudian x ditambah 18 tahun kemudian sama dengan akan menjadi 2 kali umur y ditambah 18 tahun. Nah, sehingga diperoleh x plus 18 sama dengan 2 dikali y, 2y. 2 dikali 18 jadinya plus 36. Nah, ini x plus 2y nya kita pindah ruas ke kiri jadi min 2y. Jadi x min 2y sama dengan
36. Nah ini plus 18-nya kita pindah ruas ke kanan jadi min 18. Sehingga diperoleh hasil akhirnya X min 2Y sama dengan 18. Nah ini kita jadikan persamaan yang kedua. Nah sekarang kita eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah kita eliminasi nilai X. Ini persamaan yang pertama, X min 6Y sama dengan min 10. Persamaan yang kedua, X min 2Y sama dengan 18. Karena koefisien yang kecil itu adalah variabel X, dan kebetulan di sini variabel X-nya sama-sama koefisiennya 1. Nah, jadi bisa kita langsung eliminasi. Nah, karena sama-sama positif, kita beri tanda kurang. Ya, X dikurang X hasilnya 0. Nah, kemudian min 6Y dikurang min 2Y. Nah, itu hasilnya berapa? Kita bisa tulis seperti ini. Ini min 6 dikurang min 2 yang ini. Nah, ini kan min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 6 ditambah 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah min 4. Nah, kemudian yang min 10 dikurang 18. Nah, ini min 10 dikurang 18. Hasilnya adalah min 28. Nah, ini min 4Y sama dengan min 28. Nah, nilai Y sama dengan min 28 dibagi min 4. Nah, ini supaya menjadi Y min 4Y, supaya menjadi nilai Y min 4 dibagi min 4 hasilnya Y. Tapi harus adil, ruas kanan pun sama-sama dibagi min 4. Jadi min 28 dibagi min 4 hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 7, boleh ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Nah, di sini saya pilih persamaan yang kedua. X min 2Y sama dengan 18. X min 2 dikali 7 sama dengan 18. X min 14 karena 2 kali 7 itu 14 sama dengan 18. X sama dengan 18. Ini min 14 pindah ke kanan jadi plus 14. Jadi X sama dengan 18 ditambah 14 sama dengan 32. Jadi sekarang umur ayah 32 tahun dan anaknya berumur 7 tahun. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran yang sudah kalian tonton? Dan untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali materi yang sudah kalian pelajarin tadi dan kerjakan latihan soal berikut di buku Matematika 2 atau di buku 2. Paham ya? Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga kalian benar-benar dapat memahami materi yang sudah kalian simak tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.